Al-Imam Alauddin Ibn Attar Asy-Syafi'i wa ila Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baik. Di naskah Umdatul Ahkam sekarang hadis nomor berapa? Ketiga, hadis ketiga. Berapa? Hadis ketiga. Tiga, Ustaz. Bukan. Umdatul Ahkamnya, bukan di Al-Uddahnya. Ustaz, Berapa? 80. 80 ya. Berarti masih targetnya 80 minggu ini sampai 100 lah. Tapi berarti udah 1/4 kitab kita selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir li masyayikhina wa li walidihim wa liman ajazam ila muntahi isnadihim wa li sayyidil muslimin wal muslimat. Qala musannifu al-Imam Alauddin Ibn Attar Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Uddah. Al-haditsu al-tsalits. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu fa kana minhu thumma qala qumu fali usalli lakum. Qala Anasun faqumtu ila hasirin lana qad iswadda min tuli ma lubisa. Fa nadahtuhu bima'in faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Fa shalla lana rak'atayn thumma insarafa sallallahu alaihi wasallam. Wal muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi fa aqamani an yaminihi wa aqama al mar'ata khalfana. 6. Hadis yang ketiga dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata bahwasanya neneknya yaitu Mulaikah mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kebiasaan keluarga ini ajib nih. Tapi dia mulai ibunya Ummu Sulaim, kemudian Anas bin Malik. Anas bin Malik berkhidmat kepada Nabi, Ummu Sulaim berkhidmat kepada Nabi. Sering buat makanan dikirim kepada Nabi, sering buat makanan untuk diundang Nabi makan di rumahnya. Tapi neneknya pun demikian, sama. Gitu. Jadi diharap kita semua bisa meniru ini. Baik, mengundang ulama untuk datang ke rumah, kemudian makan di rumah. Nah, nanti panitia Ihya Ultros siap menerima undangan kambing lah minimal kalau Ihya Ultros. Jangan ayam mah biasa atau kambing seperti di Arab, ya. Baik, kemudian Nabi SAW bersabda, "Kum berdirilah. Taifali usolliya lakum." Karena aku akan sholat bersama kalian. Anas berkata, maka saya berdiri di atas tikar yang terbuat dari jerami. Itu telah hitam karena udah pemakaiannya udah sering sekali, udah lama sekali dipakai gitu. Nah, maka udah keras mungkin nanti penjelasannya. Maka saya cipratkan dengan air sehingga menjadi agak lembut. Maka Rasulullah SAW berdiri di atasnya, kemudian saya bersab, saya sholat bersab berbaris dengan seorang yatim di belakang Nabi SAW. Jadi 2 orang di belakang Nabi SAW. Dan wanita di belakang kami. Kami laki-laki di belakang Nabi SAW dan wanita di belakang kami, kata Anas bin Malik. Nah, kemudian Nabi SAW sholat 2 rakaat. Kemudian Nabi SAW pergi. Kemudian dalam riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah SAW sholat bersama Anas dan bersama ibunya, berarti tanpa adanya anak yatim. Maka saya berdiri di bagian kanan Nabi SAW, sebelah kanan Nabi SAW, dan ibu saya atau perempuan itu berdiri di belakang kami. 6. Halaman 414. Wa nadhuhu bil ma'i yuhtamalu an yakuna ghuslan wa li ajli talyinihi.
Tapi pada kemungkinan itu adalah goslan, mencucinya. Tapi untuk menjadikan tikar tersebut menjadi lebih halus, lebih lembut. Kemudian dipersiapkan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuhtamalu an yakuna li taharatihi wa zawali ma yu'radu min asyakki fin najasati fihi. Ada kemungkinan ya itu sebetulnya sudah suci. Kemudian dicipratkan air atau dialirkan air adalah untuk menghilangkan keraguan bahwasanya kalau seandainya di tikar tersebut ada najisnya. Wa yuhtamalu an yakuna rasyan wa huwa ma duna al-ghusli. Tapi cipratan, tapi dicipratkan, bukan dibasuh, bukan dicuci. Kemudian suman syarafa wa yuhtamalu annahu arada insyarafa min as-salati. Tapi kemudian kemungkinan insyaraf suman syarafa ini adalah insyaraf minas salat, yaitu selesai daripada salat. Wa fil hadis masail. Dalam hadis ini ada beberapa masail. Minha makana ali sallallahu wasallam min at-tawadhu'i fi ijabati da'wati min ghairi al-ursi. Jadi di antara ini adalah sifat tawadunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi undangan selain walimatul urs, selain walimah. Wala khilafa fi anna ijabataha masyru'ah, walakin hal huwa wajib am fardu kifayah am sunnah. Tapi nggak ada khilaf, nggak ada perbedaan bahwasanya memenuhi undangan selain walimatul urs, selain walimah pernikahan, itu masyru'ah, itu memang dianjurkan untuk memenuhi undangan tersebut. Akan tetapi hukumnya nih, apakah masuk wajib juga atau fardu kifayah atau sunnah? Salah satu aujuhin ashabi Syafi'i wa ghairihim wa dhawahirul ahadits al-ijab. Nah, tapi ada 3 pendapat, baik wajib, fardu kifayah dan sunnah. Tapi zahirnya tadi wajib. Zahirnya hadis. Baik. Wa minha ijabatu ulil fadli liman da'ahum fi ghairi al-wali mati. 6. Jadi memenuhi undangan seorang yang memiliki kemuliaan. Undangan dari siapa? Dari yang mengundang mereka, bukan selain atau bukan pada undangan walimah. Selanjutnya, jawazun nafilah jama'atan. Bolehnya sholat sunat secara berjamaah. Bolehnya sholat sunat secara berjamaah. Karena Nabi SAW sholat berjamaah. Kalau tiga orang makmumnya, yang tadi dengan anak yatim, berarti 2 di belakang Nabi SAW. Kemudian wanita di belakang. Wanita nggak boleh sejajar dengan laki-laki. Syariat, Pak. Syariat. Wanita harus di belakang laki-laki. Bagaimanapun keadaannya. Nah, kemudian peminah tabriku rajuli sholihi wal alimi alal manzili bisolatihi fi manzili. Nah, jadi seorang ulama atau seorang orang soleh memberikan keberkahan bagi penghuni rumah dengan cara apa? Dengan cara sholat di rumah mereka. Jadi kalau ada musholanya, kalau enggak, boleh enggak saya sholat di sini? Oh boleh, silakan. Tafadhol Ustaz. Sholat. Taib. Wala'alla Nabi sallallahu alaihi wasallam arada ta'limahum af'ala salati musyahadatan ma tabrikihim. Ada kemungkinan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat di rumahnya Anas bin Malik, di rumahnya Mulaikah ya. Nenek daripada Anas bin Malik, ada untuk mengajarkan sholat secara langsung, beserta dengan mendoakan keberkahan. Kemudian, fa inna mar'ata qallama tushahidu af'alahu sa'san fil masjid. Karena wanita itu jarang sekali melihat langsung gerakan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dengan Nabi SAW di rumah, maka bisa melihat langsung bagaimana gerakan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faradan tushahidaha wa tata'allamaha wa tu'allimuha ghairuha. Nah, nanti yang ada di rumah tadi yang menyaksikan sholatnya Nabi SAW, maka dia belajar, dia melihat, kemudian dia belajar, praktekkan, kemudian ajarkan kepada wanita yang lain. Jadi wanita juga berdakwah. Jadi wanita berdakwah kepada wanita lagi. Jadi jangan Kang Epul lihat tetangga langsung wanita nggak berhijab atau gimana, wah langsung Kang Epul yang turun tangan gitu kan, menyingsingkan lengan baju. Ad-da'watu wajibun ala kulli muslimin wa muslimah. Wah, gitu kan dalilnya dakwah adalah wajib. Bagusnya siapa istrinya Kang Epul? Udah punya istri kan? Oh, udah. Nah, alhamdulillah. Taib. Kemudian peminha as-salatu lit-ta'lim. Jadi hebatnya wanita-wanita Ansar itu demikian. Jadi tidak ada
tidak ada sifat malu untuk belajar ilmu agama. Wanita Ansar yang dijelaskan kemarin, man raqqa wajhuhu qalla ilmuhu. Barang siapa wajahnya dia tipis, maksudnya tipis, maluan orangnya. Jadi kulit wajahnya tipis, dikit-dikit malu, maka ilmunya akan sedikit. Nah, kemudian as-salatu li ta'lim li husuli barakati lil istimai. Kemudian salat untuk dipelajari. Kemudian falusalakum yusyur bi takhsisim bidzalika. Seperti khusus faliusalliyalakum. Saya salat bersama kalian. Sepertinya khusus untuk mengajarkan salat kepada keluarganya Anas bin Malik. Peminha jawazus salati alal hasir. Bolehnya salat di atas tikar. Kemudian wasatirin matun bituhu al ardu. Atau dengan apa saja yang itu kan dari jerami tadi. Atau dengan apa aja yang ditumbuhkan oleh tanah, ditemukan oleh bumi. Silakan aja. Kemudian minha anal asla fi thiyabi wal hasri wal basti at-tahara. Asli daripada baju, asli daripada karpet, dan asalnya daripada tikar itu adalah taharah. Taib wa na hukma taharati mustamir. Hukum kesuciannya itu terus berlangsung hatta tatahaqqaqa an-najasatu, sampai antum yakin itu ada najisnya. Baju kalau seandainya, kenapa setiap beli baju itu harus dicuci gitu. Kalau seandainya untuk menghilangkan bau kainnya, ya itu silakan. Itu kan selera masing-masing lah. Kalau saya kan pengennya masih bau bajunya masih ada. Jadi ketahuan kalau itu baju baru gitu kan. Nah, jadi itu harus dicuci dulu. Kenapa? Kita kan nggak yakin. Loh, Syekh, al-aslu fin siyabi wal hasri wal basi at-tahara. Asalnya baju, kemudian tikar, karpet, dan lain sebagainya itu adalah suci. Sampai antum melihat sendiri, lihat airnya dengan mata antum, bisa tercium dengan baunya, bahwa itu adalah najisnya, kemudian bisa antum rasakan dengan rasanya. Kok ini agak bau asam dikit, nggak seperti bau karpet misal. Nah, antum ingin meyakinkan, karena kan biasanya bau rasa najis itu kan pahit. Langsung dicolek, kemudian betul ini ternyata pahit nih, asam nih, berarti ini najis nih, karena dia sudah merasakannya gitu. Nah, hatta tatahaqqa an-najasa satu. Minha anal afdhala fi nawafil nahari an takuna rak'ataini ka nawafil laili. Baik, itu kan siang tadi. Jadi salat nafil siang juga sama dengan salat nafil malam, 2 rakaat. Wa minha annahu law halafa alla yalbisa thawban wa lam takun lahu niyyatun bi iftirashihi fa iftarashahu hanatha bihi wa bihi qalatil malikiyah wa qalat syafi'i la yahnas. Jadi kalau seandainya seseorang dia bersumpah dia tidak mau memakai baju. Kemudian walam takun lahu niyatun bi iftirashihi, dan enggak ada niat untuk membentangkannya. Nah, kemudian dia bentangkan kemudian duduk di situ. Maka kalau menurut Malikiyah itu dihitung memakai baju. Saya tidak mau memakai baju. Bajunya dibuka, kemudian dibentangkan, kemudian duduk di atasnya, dihitung memakai baju. Sama dengan hadis tadi kan. Qad diswaddat bintul lima lubisa. Jadi si tikar tadi sudah berwarna hitam karena terlalu lama dipakai. Jadi labisa yalbasu dipakai untuk yang diduduki juga. Tapi kalau menurut Syafi'iyah enggak. Dia tidak melanggar janjinya. Kenapa? Karena enggak dipakai. Urufnya baju itu adalah untuk dipakai, bukan diduduki. Urufnya baju. Taib. Li'anal aiman mabnaha al-uruf indahum. Kenapa? Karena sumpah tadi itu asasnya itu adalah uruf menurut masyarakat setempat. Wa hadza fil urfi la yusamma libasan. Taib. Dan sesuatu yang diduduki itu tidak termasuk memakai menurut uruf. Taib. Faminha anna iftirasal al-hariri libasun lahu fayahrumu 'ala ar-rajuli. Kemudian membentangkan kain sutra, kemudian duduk di atasnya, maka itu sama dengan memakai sutra. Tapi hukumnya
fayuhramu alar rajuli, maka diharamkan kepada laki-laki. Ma'anna fil hariri nassan yakhussuhu bitahrimi al-ukuri wa ta'lil nasi, lakin ikhtalafa ashabu Syafi'i fi jawazi iftirashil hariri nasi ala wajhaini. Minum arrajihal jawaz wa sana ila anna libas ma yusamma urfan fil badani wa jawaza lahunna lima fihi min zinati lirijali wa laysa dzalika fil julusi wal isnadi ilai. Baik, yang di antara yang kuat adalah kebolehan bagi wanita, karena kan tidak boleh laki-laki dan perempuan secara umum, tapi ada taksis kebolehan wanita untuk memakai baju terbuat dari sutra. Maka kalau dihamparkan maka hukumnya sama dengan memakainya, maka boleh. Baik, memina sihatu salati sabi al-mumayyiz atau mumayyiz. Sahnya salat seorang anak yang mumayyiz. Baik, mumayyiz. Kemudian anna sabi anna li sabi mauqifan fi safi. Baik, anak kecil punya tempat dalam saf. Baik. Wa bi qala jumhur ulama wa huwa sahih fi madzhab Syafi'i. Itu pendapat madzhab Syafi'i. Dia punya tempat dalam saf salat. Terhitung. Kemudian wa ana Ahmad karahatahu, dan Imam Ahmad mengatakan makruh anak kecil dimasukkan ke dalam saf. Wa Marwan Umar wa ghairihi wa huwa mahmulun ala sabiyin la yaqilu salah wa ya'bathu fiha. Nah, kalau seandainya mahmul, taib makruhnya menurut Imam Ahmad kemungkinan karena si anak tersebut tidak tahu gerakan sholat. Tidak tahu gerakan sholat, maka yang seperti demikian jangan dimasukkan, jangan dihitung dalam saf. Nanti jadi memotong saf. Jadi gimana sholatnya kalau anak yang belum bisa sholat, belum tahu sholat, posisinya yang di belakang lah. Di belakang. Kemudian di ujung. Di ujung. Wa ya'bathu fiha. Taib dikatakan makruh, kenapa? Karena kalau seandainya anak tersebut main. Tapi kalau sobi mumayyaz tadi atau mumayyiz yang sudah tamyiz tadi, maka dia tidak main-main dan dia tahu gerakan sholatnya, dia lahu mauqifun fis shaf. Dia punya tempat di saf sholat. Nah, paminha an-nazaini yakunani shaffan waral imam. Dua orang jadi saf di belakang imam. Wa huwa madzhabul ulama'i kafatan. Itu mazhab ulama secara keseluruhan. Illa Ibnu Mas'ud, kecuali mazhabnya Ibnu Mas'ud. Wa sahibaihi wa Abu Hanifah wal Kufiyin fa inam qalu yakunani an yaminihi wa an yasarihi. Jadi kalau makmumnya ada dua, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Baik. Satu sebelah kanan, satu sebelah. Kalau makmumnya ada dua, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. Baik, wa yakun al-imam bainahuma, dan imam ada di antara mereka berdua makmumnya. Paham? Tapi kalau dalam mazhab Imam Syafi'i enggak. Dua-duanya di belakang. Sebagaimana hadis ini. Hadis ini kan yatim dengan Anas bin Malik di belakang Nabi SAW. Dan ajus wanita di belakang Anas bin Malik. Gitu. Baik. Kalau dalam Fathul Mu'in sebetulnya sih sama aja. Mau terserah silakan. Maksudnya gini. Satu orang sholat sebelah kanan. Satu orang sholat di sebelah kanan. Sudah kita satu orang lagi datang mau ikut sholat berjamaah. Ya, dia kan narik aja sebetulnya, narik ke belakang biar jadi satu saf, dua orang di belakang imam, begitu kan? Dua. Tapi kalau di Fathul Mu'in dia takbirnya itu di samping imam sebelah kiri. Ini makmum sebelah kanan, satu udah lagi sholat. Nah, ini sebelah kiri, maka dia takbir sebelah kiri imam. Allahu Akbar. Setelah itu baru mundur sama-sama begini mundurnya. Nah, jadi di belakang imam. Taib. Al-muhim mau bagaimana aja, yang penting di belakang imam kalau dua orang. Taib. Wa minha anna mauqifal mar'ati fi salati wa ra'as sabi. Tempatnya wanita itu di belakang anak-anak. Ini kan anak-anak nggak dihitung. Dihitung, Pak. Dihitung. Ini kalau anak-anak nggak dihitung berarti wanita di belakang Nabi SAW. Betul? Kalau anak-anak nggak dihitung, berarti nggak ada saf di belakang Nabi SAW, nggak dihitung. Jadi wanita di belakang Nabi SAW. Nggak, ini dihitung. Jadi safnya anak-anak tadi dihitung. Sehingga apa? Sehingga wanita di belakang anak-anak. Baik. Wa hadza madzhabu jumhur ulama, khilafan li Tabari wa Abi Thawr fa innahuma ajaza matan marati li rijali wa nisa. Baik. Naon tadi teh? Wa na idza lam takun ma'aha imra'atun ukhra taqifu wahdaha. Wa hadza la khilafa fihi wa yajuzu an yatamassaka biha ala namat la ta'ubu rijal. Karena wanita posisinya di belakang laki-laki, maka wanita tidak bisa mengimami laki-laki. Li'anna maqamaha fil itimami mutaakhirun an martatihim. Kenapa? Karena posisi sholat wanita di belakang laki. Gimana mau jadi imam? Imam kan harus di depan.
imam harus di depan gitu. Fa kaifa tataqaddamahum imamatan? Bagaimana dia mau maju ke depan menjadi imam seorang wanita? Wa hadza mazhabu jumhur ulama, ini mazhab jumhur ulama. Indonesia yang ngundang Aminah Daud. Indonesia yang ngundang Aminah Daud yang membolehkan wanita menjadi imam, bahkan wanita boleh khutbah Jumat. Kif? Mau bagaimana cara berpikirnya? Di sini dijelaskan wa hadza mazhabu jumhuril ulama. Dan ini dalam mazhab jumhur ulama. Khilafan li Tabari. Imam Tabari beda pendapat. Jumhur ulama enggak Aminah Wadud. Nah, Aminah Wadud. Daud Wadud. Nah, baik. Beda dikit lah gitu kan. Kan enggak merusak kesahihan hadis kalau ini mah kan. Taib. Wa Abi Thawr, Abu Thawr dan Tabari. Taib. Abu Thawr dan Tabari. Kemudian fa indahuma ajaza imamatan mar'ati lirijali wa nisa'i. Kenapa? Karena Abu Thawr dan Tabari membolehkan orang wanita menjadi imam. Taib. Rijali wa nisa, menjadi imam bagi laki-laki dan menjadi imam bagi wanita. Jumlatan. Wa ukiya anhuma ijazatahu fi tarawih, dan diriwayatkan daripada mereka bolehnya wanita menjadi imam pada salat tarawih. Idza lam yujad qari'an ghayruha. Qari'un ghayruha. Kalau tidak ada qari, maksudnya hafiz selain wanita tersebut. Tapi tetap posisinya nggak boleh di depan. Dikatakan boleh menjadi imam, tapi posisinya nggak boleh di depan. Tata'akhkhar anir rijal. Di belakang daripada laki-laki. Bingung. Gimana ya jadi imam tapi di belakang makmum? Imamnya di belakang makmum. Abu Thawr itu dari Syafi'iyah. Abu Thawr dari Syafi'i. Pendapatnya syadz. Kemudian ana mauqif al-munfarid min al-mu'min an yamin al-imam. Kalau makmumnya hanya sendirian, maka posisinya adalah di sebelah kanan imam. Sawaun kana rajulan aw sabiyan, entah itu laki-laki yang sudah dewasa atau anak-anak. Hatta qala ashabu Syafi'i yakumul khuntha khalfahu. Taib khuntha, taib yang memiliki dua alat kelamin, maka berdiri di belakang imam. Wal mar'atu khalfal khuntha. Sementara wanita di belakang khuntha yang memiliki dua kelamin. 6. Al-hadits rabi, hadis yang keempat. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu manu qalbitu inda khalati Maimunata faqama Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili faqumtu an yasari fa akhadha bi ra'si fa aqamani an yaminihi. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, aku menginap di rumah bibiku Maimunah. Di rumah bibiku Maimunah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam. Maka kata Ibnu Abbas, saya berdiri di samping kiri Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengambil kepala saya, kemudian menggerakkannya agar saya berdiri di sebelah kanan Nabi SAW. Nah, fil hadis fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Pertama, jawazun naumi ba'dil maharimil mar'ati fi baiti zawjiha. Boleh mahram seorang istri tidur di rumah suaminya. Mahramnya istri tidur di rumah suaminya. Kemudian di dalam yakun ala zauji dararun fi dzalika, asal tidak ada madarat bagi suaminya. Jawazul jamaati fi nafilati fi salatil lail. Boleh salat berjamaah pada salat tahajud. Ana qala jamaati isnan. Taib, jumlah minimal salat berjamaah adalah dua orang, imam dan makmum. Wa minha annal jama'ata tasulu bis sabil mumayyaz. Taib, dihitung salat berjamaah walaupun makmumnya adalah seorang anak kecil yang sudah tamyiz. Aminah ana mauqifar rijal. Taib, posisinya adalah seperti posisi laki-laki yang sudah dewasa. Fi shafil awali, di saf yang pertama, an yaminal imam, di bagian sebelah kanan imam. Nah, ada amal al-yasir la yubtilu shalah. Taib, amal yang sedikit tidak membatalkan salat. Ana ma'mum idza waqafa fi ghairi mawqifihi yahulu ila ghairihi. Makmum kalau seandainya dia berdiri bukan pada tempatnya, maka dia pindah kepada selain tempat tersebut.
Sawa'un kana fi sholati au kharijiha bi syarti adami takarruril af'ali salasan mutawaliyatan. Taib. Lihat nih. Dia pindah. Entah itu dalam sholat atau di luar sholat. Entah itu dalam sholat atau di luar sholat. Misalnya, sudah sholat, sudah takbir di sebelah kiri. Posisinya salah, maka dia harus sebelah kanan. Bagaimana caranya? Ya udah dia gerak ke arah sebelah kanan. Taib. Kemudian asalkan syaratnya dia tidak mengulang gerakannya tersebut sehingga gerakannya menjadi 3 gerakan secara berketerusan, berkesinambungan. Dia harus melakukan gerakan tersebut secara terputus-putus. 1, 2, stop. Posisi awal lagi. 1, 2, stop, posisi awal lagi. 1, 2, stop, posisi awal lagi. Jadi kembali ke posisi awal. Nah, kalau kharijah salat, dianya belum salat. Dia mau berdiri sebelah kiri, ya pindah ke sebelah kanan. Nah, kemudian nempel atau enggak nempel labas. Type yang penting jangan sampai tumitnya makmum melebihi tumitnya imam. Yang penting tumitnya makmum tidak melebihi tumitnya imam. Nah, aminna jawazul ittidam biman lam yanwi al-imamah. Boleh. Jadi kalau makmum harus niat makmum, tapi kalau imam enggak usah harus niat imam. Baik, Nabi SAW kan enggak berniat jadi imam. Nabi sholat sendirian. Tiba-tiba Ibnu Abbas langsung ke samping kiri Nabi SAW untuk menjadi makmumnya Nabi SAW. Fa inna warada fi riwayatnya ana dakhala fi sholati ba'da dukhulin Nabi sallallahu fiha. Baik, kenapa? Karena dalam riwayat yang lain bahwa Ibnu Abbas itu masuk sholat itu setelah Nabi mulai sholat. Baik, berarti bolehnya bermakmum kepada mereka yang tidak berniat untuk menjadi imam. Amin hanaqlu af'alihi wa ahwali sallallahu liyuqtada bihi. Baik, meriwayatkan bagaimana amal Nabi dan keadaan Nabi SAW untuk dicontoh. Baik, laula Ibnu Abbas. Kalau seandainya nggak ada Ibnu Abbas, anak yang masih kecil, taib fi hali tamyiz, hal tamyiz, punya risau, bagaimana sih salat tahajudnya Nabi SAW? Minta izin ke Maimunah untuk tidur di rumah Maimunah. Niatnya untuk apa? Nggak ada Ibnu Abbas tidur lagi di rumah Nabi SAW, nggak ada, cuma ini aja. Cuma ingin tahu bagaimana cara salatnya Nabi SAW dan berkhidmat kepada Nabi SAW. Menyiapkan air untuk wudunya Nabi SAW. Sehingga Ibnu Abbas dalam kejadian ini, Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi SAW ketika menyiapkan air wudu. Allahumma faqihu fiddin wa alimhu at-ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia dalam perkara agama dan berikanlah dia ilmu ta'wil, ilmu tafsir. Baik. Jadi keadaan anak di zaman Nabi SAW seperti itu. Wallahi Syekh. Bagikan bumi dan langit kalau dibandingkan keadaan anak kita sekarang. Makanya di antara doa-doa ulama, Allahumma ja'al sibyana ka sibyani sahabat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami sebagaimana anak-anak para sahabat. Dalam usia sekecil itu mereka udah risau bagaimana menyampaikan agama kepada umat. Bagaimana amal Nabi SAW di keadaan yang tidak diketahui oleh orang. Ya, tuh sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib pun udah ketingali atau. Ima bagaimana kita ingin mengetahui ibadah yang tidak terlihat oleh orang-orang pada umumnya. Risaunya Ibnu Abbas. Laula Ibnu Abbas kita nggak bakalan tahu bagaimana posisi makmum ketika sholat sendirian bersama imam. 6. Babul imamati. Al-hadits al-awal. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila Allahu ra'sahu ra'sa himarin wa yaj'ala Allahu suratahu surata himarin." Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, tidaklah takut mereka yang mengangkat kepalanya sebelum imam, mendahului imam, mengangkat kepalanya. Tidaklah takut nanti Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai, atau Allah Subhanahu wa taala akan merubah bentuknya menjadi bentuk keledai. At-tahwil. Suma tahwil wal ja'al. Tahwil merubah dan menjadikan. Baik. Hal yarju ila amrin ma'nawi au suri au am. Apakah kembali kepada arti ma'nawi atau bentuk hakiki? Atau ma'nawi atau hakiki? Ma'nawi atau hakiki? Kalau hakiki berarti barang siapa mendahului imam maka dia akan dirubah kepalanya menjadi kepala keledai. Baik. Fatarju ilal ma'na wa surati jami'an. Dikembalikan kepada makna dan bentuk dua-duanya. Wa yakunu ablaq fil wa'id. Maka
itu menjadi ancaman yang paling keras. Dari segi makna kena, dari segi surah kena. Menjadi ablak. Jadi keras sekali. Keras sekali. Kemudian kenapa wa takhsisu ala adamil mukhalafati? Di wa tahdid ala adamil mukhalafati. Anjurannya itu nggak boleh ada mukhalafah dengan imam. Tidak boleh ada mukhalafah. Wa sinabiha, dan harus menjauhi mukhalafah daripada imam. Fainal himar mausufun bil baladati. Kalau dari segi mana? Karena keledai itu disifati dengan bodoh. Makanya kalau dulu santri-santri, ya kita sebagai santri, kalau salah sering disebut himar, gitu kan? Sering disebut himar. Tapi emang niatnya bukan doa kejelekan. Kalau doa kejelekan, saya sampai sekarang bodoh atau didoakan. Bukan hanya himar oleh guru saya, di kalau salah i'rab itu dikatakannya pamannya himar, Pak. Kalau himarnya udah goblok sekali gitu kan, gimana kalau pamannya? Pasti lebih goblok lagi kan? Gimana kalau kakeknya gitu kan? Ya tapi mereka inginkan kebaikan buat kami, biar kami nanti tahan banting di masyarakat, disebut apapun kita tetap dakwah, tetap jalan. La yakhafuna billahi laumata laim. Dalam berdakwah kita nggak pernah takut tentang cacian orang-orang yang mencaci. Karena kita udah terbiasa di pondok dipanggil dengan sebutan yang lebih parah daripada itu, gitu. Nah, wa yusaru lil jahilil balid antar kima yajibu alaih. Maka dipinjam istilah himar tersebut bagi mereka yang meninggalkan perkara yang wajib, yaitu apa? Mutaba'atul imam. Karena mereka tidak mutaba'ah, mereka mukhalafatul imam, mereka menyelisih imam, mendahului imam, maka disebut mereka orang yang jahil, orang yang bodoh, gitu. Nah, fil hadis dalilun ala tahrimi musabaqatul imam. Haram untuk mendahului imam. Wa giladhiha. Taib, parah sekali. Lakin idza sabaqahu bi ruknin, tapi kalau mendahului imam satu rukun. Mendahului imam satu rukun. Dia imam ruku, kita langsung itidal, melalui satu rukun. La tabtulu salatu, salatnya tidak batal. Paham? Jadi kalau mendahului imam haram, tapi tidak membatalkan salat kalau satu rukun. Paham ini? Taib. Wa in kana qad irtakabal mahdzur, walaupun dia telah melaksanakan perbuatan yang dilarang, tapi tidak membatalkan salat kalau satu rukun. In kana aliman wajib alaihi ruju' ila mutaba'ati. Kalau dia tahu, misal rusuh gitu kan, leher sakit gitu kan, sakit, kemudian rukunya lama, imamnya bilang subhanallah gitu kan, dikiranya Allah sami Allah liman hamidah, subhanallah dikiranya sami Allah liman hamidah, hanya salatnya bari peureum, salatnya sama merem. Ini ada suara apa ya? Dia sambil merem, udah gitu dikira sami Allah liman hamidah, para imamnya subhanallah sami Allah liman hamidah. Nah, itu sujud itu. Pas dia buka matanya, masukkan ruku ini. Balik lagi. Dia balik lagi. Wa in kana jahilan wajib ruju' aidan ila mutaba'ati. Kalau dia jahil juga sama. Enggak tahu, cangkel lah. Sami Allah liman hamidah. Harus ikut imam, balik lagi. Wala yakunu asiman. Bedana naon? Bedana kalau orang jahil mah tetap balik lagi, tapi dia enggak dosa. Tapi kalau orang yang sudah tahu, dia sengaja mendahului imam, itu rukun, enggak batal salatnya, tapi harus balik lagi, dia berdosa. 6. Bal yasimu bi adami ta'allumi in kana farata fihi. Nah, kalau seandainya baru masuk Islam enggak jadi masalah, gitu kan? Tapi kalau seandainya udah lama masuk Islam tapi enggak tahu wajibnya kita mutaba'atul imam, nah ini parah. Wa qalat Syafi'iyah tabtul bisa baqihi bi salasati arkani. Nah, menurut Syafi'iyah batal itu kalau mendahului 3 rukun. Wa hal tabtul bi maduna dzalika? Baik, 1 enggak. Nah, sekarang masalahnya 2. Kalau 2 batal enggak? Baik. Aujuh thalithuha tabtulu bi ruknaini wala tabtul bi ruknin. Nah, ada beberapa pendapat, di antaranya adalah batal kalau 2 rukun. Pastinya 3 rukun. Tapi kalau 1 rukun maka tidak membatalkan salat. Wa fi at-tahdidu 'alal muwafati. Ancaman bagi mereka yang menyelisih imam, khasyata wuqu'iha. Baik, khawatir akan terjadi. Jadi bukan berarti karena tidak terjadi kemudian ancaman itu tidak benar. Baik, itu mah sayangnya Allah aja kepada umat.
Nabi SAW mengatakan, naon tadi teh? Ama yakhsha, emang nggak takut salah seorang di antara kalian bagi mereka yang mendahului imam Allah akan rubah kepalanya menjadi kepala keledai. Tapi bukan berarti nggak ada orang yang mendahului. Cik. Ini orang dek. Sekarang saya mau mendahului imam. Jadi keledai atau enggak? Ternyata nggak jadi keledai. Nggak jadi keledai. Dari segi surah dia enggak. Tapi dari segi mana dia keledai. Betul. Dari segi mana dia keledai. Dia goblok dia. Tapi mendahului imam. Melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu goblok. Tapi bodoh. Orang yang melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jadi bukan berarti itu tidak terjadi, gitu kan? Itu tidak karena itu nggak terjadi, ancaman ini nggak benar. Nggak, hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Bukan berarti karena tidak ada yang terjadi demikian, hanya hadis tersebut tidak benar. Enggak. Sayangnya Allah aja kepada umat. Seperti ada astronot yang naik ketika keluar angkasa, kemudian dia tulis, saya sudah di atas sekarang. Kok saya nggak menemukan Tuhan di atas? Gitu kan? Kata yang komentar, coba buka helmnya, nanti kamu akan ketemu dengan Tuhan. Buka helmnya, kamu akan ketemu dengan Tuhan. Buka helmnya, nggak bisa bernapas, mati. Ketemu ente dengan Tuhan. Beres. Jadi kadang-kadang menjawab sesuatu yang ilmiah nggak usah dengan ilmiah. Dengan jawaban seperti itu juga udah beres. Buka helm ente akan lihat Tuhan. Buka helm ente. Nah, kemudian wujub mutabatil imam wa ihtiramihi biha. Karena wajib untuk mengikuti pergerakan imam. Wa fi kamalu syafaqati sallallahu alaihi wasallam bi ummati. Sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Dijelaskan oleh Nabi SAW agar umat ini tidak mendapat ancaman demikian. Terjadi yang dikhawatirkan. 6. Hadis yang kedua. An Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala, "Inna ma ju'ila al-imamu liyutamma bihi, fala takhtalifu alaihi. Fa idza kabbara fakabbiru, wa idza raka'a farka'u, wa idza qala sami'a Allahu liman hamidah faqulu rabbana wa lakal hamdu, wa idza sajada fasjudu, wa idza shalla jalisan fasallu julusan ajma'una." Abi mana huwa an Aisyah radhiyallahu anha, ana qala shalla Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa huwa shakin, fa shalla jalisan, wa shalla wara'u qauman qiyaman, fa asyara ilaihim an ijlisu. فلما انصرف قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعون. Bang. Nah, dari Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Maka janganlah kalian menyelisih imam. Kalau imam sudah takbir, takbirlah kalian. Kalau imam sudah ruku, maka rukulah kalian. Kalau imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Kalau imam sudah sujud, sujudlah kalian. Kalau imam sholatnya duduk, maka kalian juga sholatnya duduk. Makasih Husain. Yang semana dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW sholat di rumahnya. Dan waktu itu Nabi SAW sedang sakit. Maka Nabi SAW sholat dalam keadaan duduk. Maka di belakang Nabi SAW beberapa orang sholat dalam keadaan berdiri. Maka Nabi SAW memberikan isyarat untuk duduk. Kemudian ketika selesai sholat, maka Nabi SAW bersabda, imam itu dijadikan untuk diikuti. Kalau imam ruku, kalian ruku. Kalau imam mengangkat kepalanya, maksudnya i'tidal, maka kalian angkat kepala kalian. Ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah rabbana walakal hamdu. Kalau imam sholatnya duduk, maka kalian sholat juga duduk. Nah, kemudian waqad taqaddama al-kalamu 'ala al-mad'i min musabaqatil imam fil hadits qablahu. Sudah berlalu tentang ketidakbolehan untuk mendahului imam dalam hadis yang telah lalu. Wa ma musawatul imam. Nah, kalau sama-sama gimana? Kalau sama-sama, imam ruku kita bareng, imam i'tidal kita bareng, imam sujud kita bareng, gitu kan? Qala fuqaha hiya makruhah.
hukumnya makruh. Atau belum sampai bahasanya udah ditanya duluan atau tenang, santai. Kalau udah beres hadisnya baru nanya, maksudnya penjelasannya selesai baru nanya. Ini kan hadisnya ini berkaitan dengan sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian wala tusabu muwafaqatul imam fi syai'in min ahkami sholati ila fi ta'min. Tidak ada disyariatkannya bersama-sama dengan imam kecuali dalam amin saja. Kecuali dengan amin. Kalau amin maka disyariatkan untuk sama-sama dengan imam. Kemudian yang tadi kan inama ju'ilal imam liyutama bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Nah, sekarang dikatakan taqtadil al-hasr lil i'timam wal mutaba'atu fi kulli syai'. Jadi mutaba'ah di segala sesuatu. Taib hatta fi niyah, sampai kepada perkara yang batin, zahir dan batin. Zahir dan batin. Niat pun harus sama. Wal hay'ah minal mauqif wa ghairi qad ikhtalafa fi dzalika al-fuqaha. Nah, ulama berbeda pendapat dalam niat. Imam niat salat fardu. Makmumnya salat sunnah boleh enggak? Imamnya salat sunnah, makmumnya salat fardu boleh atau enggak? Nah, seperti demikian. Ikhtilaf dalam niat. Faqala Syafi'i wa ghairuhu la yadur ikhtilafun niyah. Kata Imam Syafi'i dan selain Imam Syafi'i la yadur, tidak masalah. Berbeda dalam niat. Wa ja'ala al-hadits makhsusan bil af'ali dhahirah. Hadis yang tadi innamal imam ju'ila liyutamma bihi hanya dalam amal-amal zahir, amal-amal batin tidak. Taib. Wa qala Malik wa Abu Hanifah yadur ikhtilafun niyah wa ja'ala ikhtilafan niyati dakhilan tahta al-hasr fil hadis. Maka enggak boleh kalau imamnya salat sunnah berarti makmumnya salat fardu enggak boleh. Maka harus sama. Halaman 423. Innahu sallallahu alaihi wasallam shalla fi baiti wa wasyakin. Hadhihi syikayah yuhtamulu annaha kanat min saqtatin an farsin rakiba bil Madinah. Nabi SAW mengalami menderita sakit, tapi kemungkinannya adalah karena Nabi pernah jatuh dari kuda. Nabi pernah jatuh dari kuda. Ini saya pun yang dikhawatirkan, saya mau belajar naik kuda itu takut jatuh gitu kan. Kalau Nabi yang jago naik kuda sama naik unta aja bisa jatuh dari kuda, apalagi saya gitu kan. Lalu pernah di Madinah gitu kan naik kuda itu. Kuda Arab, tinggi sekali segini mungkin. Pas naik dipukul, idrib batnah, ditendang si perutnya. Ditendang. Enggak mau lari-lari. Tidak mau lari, jalan aja. Ya Syekh, darabtu, khalas, darabtu. Saya sudah pukul tapi enggak mau maju-maju. Idrib, gowi, kuat. Udah kuat nih, aneh tendang sekuat tenaga, nih enggak mau maju-maju nih, bandel sekali nih kuda nih. Akhirnya si yang jaganya diangkat pecut dia. Pas ngangkat pecut doang, belum dipecutin. Baru ngangkat pecut, si kudanya langsung lari. Wah, itu ngedadak itu. Maksudnya kudanya lari mendadak, saya belum ada persiapan. Wah, itu udah goyang gitu kan. Udah alhamdulillah masih selamat gitu kan. Masih selamat. Nah, kemudian 424. Wa fihi masail. Minha wujubu mutaba'atil imam. Wajibnya untuk mutabah, mengikuti imam. Wa tahrimul ikhtilafi alaih. Tidak boleh berselisih dengan imam. Wa minha annahu law ahramal ma'mumu bi sholati mukabbiran qablahu la tanaqidu sholatuhu. Kalau makmum takbir duluan sebelum imam, maka salatnya enggak dihitung. Karena dia mendahului imam. Kalau makmum takbir Allahu Akbar baru imam Allahu Akbar, la tanaqid sholatuhu. Tidak terhitung salatnya. Anna ruku'ahu wa sujudahu mutaakhiran al imam. Ruku dan sujudnya mutaakhiran al imam. Taib, imam sujud baru kita sujud. Imam ruku baru kita ruku gitu. Taib. Wa minha anna sama mukhtasun bil imam. Sami Allahu liman hamidah. Di sini mukhtasun bil imam. Dalam hadis ini terkhususkan bagi imam. Jadi yang bilang sami Allahu liman hamidah itu imam. Taib. Wa anna dzikral imami rabbana lakal hamdu yahtassu bihi. Taib, dan pengucapan imam rabbana lakal hamdu itu dikhususkan buat imam juga. Wa kata istilah bi Imam Ahmad bahwa ikhtiyaru Malik. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad. Tapi pendapatnya Imam Ahmad, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Malik.
Nah, kemudian madzhab Syafi'i. Wa madzhab Syafi'i wa ghairihi anal imam wal ma'mum wal munfarid yajma'una baina sami wat tahmidi fi raf'i min ar-ruku'i wal istiwa'i minhu. Jadi baik imam atau makmum dalam madzhab Syafi'i sama-sama mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi kalau mazhabnya Imam Ahmad dan mazhabnya Imam Malik, jadi sami Allahu liman hamidah hanya untuk imam. Makmum Rabbana walakal hamdu. Dalam mazhab Syafi'i, taib dan selainnya, taib bahwasannya imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Makmum mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga. Munfarid mengucapkan sami Allahu liman hamidah juga. Dan Rabbana walakal hamdu. Kemudian at-tasmi' zikrun li halati raf'i minhu wa tahmid zikrun li halati al-isra min ar-raf'i. Jadi sami Allahu liman hamidah itu tanda orang mau i'tidal. Dan Rabbana walakal hamdu tandanya sudah lurus berdirinya. Jadi kalau sudah lurus berdirinya baru Rabbana walakal hamdu. Tapi kalau pergerakan dari ruku sampai i'tidal, maka yang diucapkan adalah sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian wa qawluhu wa idza qala sami Allahu liman hamidah fa Rabbana walakal hamdu ta'liman lahum ma jahiluhu min dzikril istiwa. Nah, udah. Wa minha jawazul isyarati 425. Jawazul isyarati wal amali qalil fi sholati lil hajati. Bolehnya memberikan isyarat dan amal sedikit dalam salat. Karena Nabi tadi memberikan isyarat dalam salat. Nabi memberikan isyarat dalam salat. Ketika sahabat salatnya berdiri, Nabi duduk. Maka Nabi berikan isyarat untuk duduk. Baik. Walam anna mutabata ma'mum li imami fi takbir wal qiyam wal qu'ud wa ruku' was sujud masyru'an wa ana ma'mum yaf'aluhu ba'dahu. Ma'mum itu mengerjakan amal tadi setelah mengerjakan pekerjaan tersebut imamnya. Fayukabiru takbiratul ihrami ba'da faragal imami minha. Maka dia bertakbir setelah imam mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, maka makmum baru Allahu Akbar. Kemudian fa in syara'a qabla faragal imami minha lam tanaqid salatuhu. Nah, kalau dia terdahulu mengerjakan demikian, kalau di sini jelasnya lam tanaqid salatuhu. Salatnya itu tidak terhitung. Salatnya tidak dihitung. 6. Kemudian waya kau ba'da syurul imami fi ruku'. Kemudian dia ruku' setelah imam bergerak untuk ruku'. Syuru' al-imam fi ruku'. Ketika imam bergerak, Allahu Akbar. Nah, baru makmum bergerak. Wa qabla raf'i minhu. Sebelum imam i'tidal. Sebelum imam mengangkat kepalanya dari ruku'. Fa'in qarana wa sabaqa faqad asa. Kalau seandainya bareng dengan imam atau mendahului imam, maka dia telah berbuat sesuatu yang jelek. Walakin la tabtulu salatuhu, tapi salatnya tidak batal karena satu rukun. Wa yusallimu pada faraqal imam minas salam, dan dia salam setelah imam mengucapkan salam. Wa minha wujubul mutaba'ati fi niyat. Di antaranya wajibnya mutaba'ah dalam niat. Zahirnya nih. Zahir hadisnya adalah wajibnya mutaba'ah dalam niat. Fala yusalli muftaridun khalfal mutanafilin. Orang yang mau sholat fardu tidak boleh sholat di depan imam yang sholat sunnah. Wala muaddin khalfa qadin. Tidak boleh juga orang yang adaan menjadi makmum bagi imam yang qodoan. Taib. Wala muaddin fardon khalfa musallin fardon ghairihi. Dan juga orang yang mengerjakan sholat fardu A. Taib bermakmum kepada imam yang mengerjakan sholat fardu C. Misal sholat zuhur, makmumnya imamnya sholat asar. Paham? Makmumnya sholat zuhur, imamnya sholat asar. Ini nggak boleh. Taib wabihi qala Malik. Ini pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Malik. Wa Abu Hanifah. Dan Abu Hanifah. Wa khadun. Wajaza jami'a dzalika Asy-Syafi'i. Dan Imam Syafi'i membolehkan semuanya tadi. Boleh seseorang yang sholat fardu menjadi makmum bagi imam yang sholat sunnah. Boleh juga orang yang sholat makmumnya itu sholatnya adaan dan imamnya qodoan. Boleh juga makmumnya sholat fardu yang lain, imamnya sholat fardu yang lain. Maka boleh. Wa taqaddama ma khadhu fi dzalika. Udah jelas. Baik. Banyak sekali ya dalilnya ya. Banyak sekali
dalilnya. Misal, biar jelas ya. Saya pengennya nyingkat-nyingkat, tapi fikih mana penting gitu kan. Jadi terpaksa agak panjang juga. Taib, wastadalla Syafi'i ala jawaz. Ada dalilnya. Imam Syafi'i mengatakan boleh, berarti ada dalil. Apa itu? Biar Nabi SAW salat biasa bibat nakhlin salat al-khauf maratain. Dalam beberapa riwayat tentang salat khauf, salah satu hayahnya adalah Nabi salat 2 rakaat dengan satu firqah. Satu rombongan. Jadi di selain arah kiblat, Satu rombongan menghadap ke arah musuh. Nabi dengan satu rombongan lagi menghadap ke arah kiblat untuk salat. Nabi salat 2 rakaat. Salatnya salat qasar kan, lagi perang. Selesai, Nabi salam dengan rombongan tersebut. Udah, selesai. Kemudian rombongan yang tadi selesai dengan Nabi akan menghadap ke arah musuh. Orang yang tadi jaga dari arah musuh menghadap ke arah kiblat untuk sholat bersama Nabi. Nabi sholat lagi. Nabi sholatlah lagi. Sholat apa itu coba? Kan sholat fardunya udah gugur. Tadi. Berarti sholat sunnah. Hukumnya sholat sunnah. Karena sholat fardunya dikerjakan tadi 2 rakaat. Maka boleh beda niat. Makmumnya niat fardu, imamnya niat sunat gitu. Kemudian Muadz bin Jabal salat bersama Nabi SAW salat Isya, salat fardu. Kemudian pulang ke kampungnya, kemudian mengimami salat di kampungnya. Salat naon tah? Kan salat fardunya udah selesai bersama Nabi di Masjid Nabawi. Salat lagi di kampung Bani Salimah. Salat apa tuh? Berarti salat sunnah gitu. 6. Kemudian 6. Aminah annahu la yajuz lil qa'imil qadi ala qiyam an yusalli khalfal qa'idi qa'iman. Wa bi qala Ahmad wal Auza'i. Tidak boleh bagi mereka yang mampu untuk berdiri kemudian salat di belakang makmum yang di belakang imam yang duduk dalam keadaan berdiri. Begini. Saya mengimami salat dalam keadaan duduk. Antum jadi makmum. Antum mampu untuk berdiri. Zahir hadis ini antum tidak boleh salat berdiri. Walaupun itu rukun salat. Walaupun itu rukun salat. Ustaz, niat salatnya bagaimana? Salat biasa, salat Isya. Dia salat Isya di Masjid Nabawi. Taib salat Isya. Dia belum salat Isya hari itu. Berarti salatnya salat apa? Salatnya salat apa? Salat fardu kan? Karena belum dikerjakan sama dia. Salatnya salat fardu. Udah gitu dia pulang lagi ke kampungnya. Niat lagi salat Isya lagi. Salatnya salat apa? Masuk ke salat fardu lagi? Ya nggak bisa lah. Salat fardunya kan udah diisi. Berarti masuknya ke salat apa? Salat sunnah gitu. Taib. Kemudian wabi qala Ahmad wal Auza'i. Pendapat Imam Ahmad dan Auza'i. Jadi makmum yang mampu untuk berdiri, kemudian imamnya duduk, maka nggak boleh salat berdiri, makmumnya harus salatnya duduk. Wa qala Abu Hanifah wa Syafi'i wa jumhur salaf la yajuzu lil qadi ala qiyam an yusalli khalfal qaidi illa qaimah. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i tidak boleh makmum yang mampu untuk berdiri kemudian dia bermakmum kepada imam yang duduk, tidak boleh salatnya dalam keadaan duduk kecuali dalam keadaan berdiri. Akan dihitung sah salatnya kalau dia salat fardu dalam keadaan berdiri. Baik. Nah, wahtaja Syafi'i wa man qala bi qawli anna la yajuzu qadi ala qiyam an yusalli khalfal qaidi ila qaiman 47 ya. Dalilnya apa? Jadi tadi kan dibahas di Tadzkiratus Sami 1 menit ya. Dibahas Tadzkiratus Sami. Jadi untuk memahamkan kepada orang umum, baik, nggak usah penyebutan dalil. Karena inti daripada amal agama untuk diamalkan. Untuk orang umum, madarik akalnya itu nggak bisa sampai mencerna dalil. Nggak bisa sampai mencerna dalil. Untuk orang umum, marhala ibtidai bagaimana? Jelaskan tasawurul masailnya. Setelah menjelaskan tasawurul masailnya, sudah gitu baru dijelaskan contohnya. Masail dan contohnya. Kemudian amalkan, silakan. Nah, ini dalam marhala ibtidai adanya ikhtisarat, adanya kitab-kitab beringkas dengan tanpa penyebutan dalil untuk memudahkan. Jadi wallahi laqad asa'adhan, telah suudzon orang yang menganggap mereka pengasas madhab atau ulama-ulama yang mengamalkan fikih dengan madhab, mereka tidak menggunakan dalil. Wallahi syekh, laqad asa'adhan. Mereka telah bersuudzon kepada para aimah. Kalau mau anggar
dalilnya banyak buka mabsutot, jangan buka muktasarat. Salah Anda. Anda bodoh. Kalau Anda ingin memahami fikih satu mazhab, Anda buka ikhtisaratnya. Anda bodoh berarti. Anda bodoh. Kalau ingin membuka dalilnya, buka mabsutotnya. Buka mabsutotnya. Baik. Dalilnya Imam Syafi'i apa? Bahwasanya tidak boleh bagi seseorang yang mampu untuk berdiri, baik, kemudian dia sholat di belakang makmum yang duduk, di belakang imam yang duduk, kecuali dalam keadaan berdiri. Dalilnya apa? Bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi maradi wafatihi. Nabi sholat ketika menjelang wafatnya, baik, ba'da hadza qa'idan. Qa'id, Nabi duduk. Salatnya duduk jadi imam. Baik. Wa Abu Bakrin wa nasu khalfau qiyamun. Dan Abu Bakar dan sahabat Nabi yang lainnya semuanya sholat dalam keadaan berdiri. Coba. Yang ini Bukhari Muslim, Pak. Ini Bukhari Muslim. Yang ini juga sahih juga. Baik, sekarang yang terdahulu dengan yang terakhir, yang diamalkan yang mana? Yang terakhir, akhirul amr ini Nabi SAW membiarkan sahabat sholat dalam keadaan menjadi makmum, bagi imamnya duduk, sahabat jadi makmum, sholatnya dalam keadaan berdiri. Itu akhirul amrain. Baik. Kemudian wa hadza huwa shawab. Ini adalah perkara yang benar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nah, baik, wa hadza akhiruhu wallahu a'lam. Udah jam 9 nih. Ini kalau udah ngomong jadi pada suara udah mau habis gitu kan. Baik, kita lanjutkan lagi pertemuan selanjutnya. Wa hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.